Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endrika Dita Nadia, NPM 2214181082. Saya di sini akan menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Hindari Zina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini. Salawat serta salam tidak lupa kita sanjungkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW yang telah kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Allahumma amin. Yang terhormat Ibu Rohani SPDI MPDI dan teman-temanku yang saya sayangi, berdirinya saya di sini akan menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Hindari Zina. Modern ini, pacaran bukanlah hal yang asing lagi bagi kita, suatu hal tabu, tapi patut dan layak untuk kita perbincangkan. Arti dari pacaran itu sendiri adalah sebuah hubungan kasih sayang antara lawan jenis yang tidak ada ikatan resmi. Menurut Islam, pacaran itu hukumnya haram dan tidak bisa diubah menjadi halal. Yang haram tetaplah haram, dan asal pacaran itu sendiri dari negara barat yang sebagian besar komunitasnya non-Islam. Dari 85% orang yang berpacaran itu mengatakan pacaran itu cuma senang-senang, untuk menambah pengalaman, untuk coba-coba, dan menuju ke pernikahan. Kalau tidak cocok atau tidak jodoh, cari yang baru. Tapi kenapa kita tetap mendekati zina? Sedangkan bukti-bukti dari Al-Quran, hadis, dan pendapat para ulama tentang ini sangatlah banyak dan melarangkan untuk mendekatinya. Zina sebuah hubungan kelamin antara lelaki dan perempuan tanpa memiliki ikatan hubungan perkawinan secara tidak sah. Dilakukan secara sadar serta tanpa adanya unsur subhat. Zina adalah perbuatan yang sangat tercela dan pelakunya mendapatkan sanksi yang sangat berat, baik hukum dara maupun rajam, karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan akal. Hukum zina. Zina oleh agama adalah perbuatan melanggar hukum yang tentu saja dan sudah seharusnya diberikan hukum maksimal, mengingat akibat yang ditimbulkannya sangat buruk. Lagi pula mengandung kejahatan dan dosa. Segala bentuk hubungan kelamin di luar tentuan agama adalah perbuatan yang membahayakan dan mengancam keutuhan masyarakat, di samping sebagai perbuatan yang sangat nista. Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabu zina innahu kana fahiya wa sa'a sabila, yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah sesuatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Dalam Islam tidak ada yang namanya pacaran, yang ada hanyalah ta'aruf atau perkenalan. Ada 4 larangan dalam berpacaran, yaitu 1. Berdua-duaan dengan wanita yang bukan muhrim, dan janganlah kamu berdua-duaan dengan wanita yang bukan mahram. Ada 4 larangan dalam berpacaran. 1. Berdua-duaan dengan wanita yang bukan mahramnya, dan janganlah kamu berdua-duaan dengan wanita yang bukan mahram, karena sesungguhnya syaitan pihak ketiga kecuali bersama mahramnya. Hadis riwayat Ahmad. 2. Tidak menundukkan pandangan. 3. Tidak menutup aurat. 4. Dan bersentuhan. Wahai kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, itulah beberapa larangan mendekati zina. Zina adalah jalan
memperparah jalan diri masuk ke neraka jahanam. Dan hukum di dunia menurut syariat, ia akan didera atau dicambuk ratusan kali dan janganlah balas kasih kepada keduanya. Sedangkan di akhirat ia akan dipermalukan, dijadikan bahan api neraka dan dilemparkan ke dalam jahanam. Na'udzubillah min dzalik. Macam-macam zina. Pelaku zina dikategorikan dalam dua macam, yaitu zina muzan dan gairah musan. Zina musan adalah orang yang sudah balik, berakal, merdeka, sudah pernah bercampur dengan jalan yang sah. Para ulama sepakat bahwa hukuman terhadap pezina musan adalah dirajam atau dilemparkan dengan batu-batu sampai meninggal. Didasarkan atas hadis Nabi Muhammad SAW, artinya ada seseorang lelaki yang datang kepada Rasulullah SAW ketika beliau sedang berada di dalam masjid. Lelaki itu memanggil-manggil Nabi seraya mengatakan, "Hei Rasulullah, aku telah berbuat zina, tapi aku menyesal." Ucap itu diulanginya sampai 4 kali. Setelah Nabi mendengar pertanyaan yang sudah 4 kali diulang itu, lalu beliau pun memanggilnya seraya berkata, "Apakah engkau ini gila?" "Tidak," jawab lelaki itu. Nabi bertanya lagi, "Adakah engkau ini orang yang mushan?" "Ya," jawabnya. Kemudian Nabi bersabda lagi, "Bawalah laki-laki ini dan langsung rajam oleh kamu sekalian." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Abu Hurairah dan Muslim adi Abu Hurairah. Yang kedua, zina khairul musan. Zina khairul musan adalah perawan atau pajaka yang melakukan hubungan seksual. Bagi mereka adalah didera 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah An-Nur ayat 2 dan hadis Nabi SAW yang artinya, berzina perempuan dan berzina lelaki dideralah masing-masing dari kedua 100 kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama hukum Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hendaklah pelaksanaan hukum mereka dilaksanakan oleh sebagian orang-orang beriman. Quran Surat An-Nur ayat 20. Wahai saudara-saudaraku, janganlah coba-coba untuk mendekati zina. Apabila itu terjadi, segala mohon ampun dan bertaubat. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Penyayang. Demikian pidato singkat yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf jika ada kesalahan kata dan perkataan yang saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan kali ini bisa bermanfaat bagi kalian. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.